Halo semuanya, saya Jason Herlambang dan kamu sedang menyaksikan channel Bahagia ala Stoik dan ini adalah segmen Ngobrol dengan Teman. Di dalam Stoikisme ada bukan beberapa sebenarnya, tetapi banyak sekali kebenaran-kebenaran yang memang diakui oleh semua orang yang mungkin juga mereka tidak mengetahui apa itu Stoikisme. Kebenaran yang Stoikisme maksudkan adalah kebenaran yang memang absolut dan tidak bisa dirubah. Seperti halnya waktu yang kita miliki adalah terbatas. Seperti kata Seneca, bukan kita memiliki waktu yang sedikit, tetapi kita terlalu banyak membuang-buang waktu yang kita miliki. Di dalam Stoikisme, untuk menggunakan waktu dengan secara bijaksana, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan cara membaca. Kita harus di dalam stoikisme meluangkan waktu untuk membaca. Kata Seneca, setiap hari kita harus mendapatkan sesuatu untuk menghadapi kesulitan. Dan setiap hari juga kita harus mendapatkan satu hal untuk kita pikirkan di hari tersebut. Maksudnya apa? Kita harus membaca, kalau kata Ryan Holiday, minimal satu halaman satu hari. Dan dapatkan satu kalimat atau satu quote atau satu kutipan di dalam halaman tersebut untuk kita pikirkan, untuk kita pecahkan, dan bahkan untuk kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam episode ini saya mengobrol dengan Hesti Istiviani. Beliau adalah seorang duta baca Jakarta tahun 2023 dan di sini saya mengobrol dengan beliau tentang bagaimana pentingnya meluangkan waktu untuk membaca. Jadi bukan hanya stoikisme yang menyarankan kita untuk membaca, tetapi saya rasa semua ajaran, baik itu agama, baik itu budaya, mengharuskan kita untuk membaca. Tentunya di dalam Al-Quran ada satu kata ikro, bacalah gitu ya. Jadi membaca itu sangat penting dan saya di umur 37 tahun memulai keseriusan saya dan uh, memulai kebiasaan saya untuk membaca. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Jadi semoga video ini bisa mengubah pikiran kita semuanya agar kita sama-sama bisa meluangkan waktu untuk membaca, tentunya kata Seneca, untuk menyiapkan diri kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Selamat menyaksikan episode mengobrol dengan teman kali ini. Terima kasih. Terus saya tuh pertanyaan pertama selalu gini kan, biasanya kita eh, naik angkot misalkan ya, terus suka kadang ada orang yang basa-basi kenalan gitu, ngajak ngobrol. Kalau ke orang yang gak dikenal gitu, Mbak Hestia tuh ngobrol memperkenalkan diri kayak apa sih? Kayak dari mana, terus pekerjaannya apa sehari-hari gitu. Ini tergantung konteksnya sih, soalnya Iya, iya. sebagai perempuan di Indonesia, kalau misalnya ditanyain sama abang Gojek aja aku nggak pernah ngasih tahu informasi yang asli. Just because Iya, for the keamanan kan. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah networking session, kayak misalkan diundang workshop gitu, baru aku bisa at least ngasih tahu lah kerjaanku apa, maksudnya kayak true, kesibukan true. aku apa, kayak gitu kan. Iya, So, coba coba kita kayak gitu aja ya, so we are in the networking session gitu, supaya nggak right. horor amat. Biasanya aku akan kenalan dengan kayak, "Halo, nama aku Hestia, sekarang lagi
punya gerakan membaca namanya Baca Bareng Sahabat Book Club Jakarta dan sejak Mhm. tahun 2012, sudah menjadi, dulu namanya book blogger. Jadi kalau misalkan Oh, rekan-rekan ada yang familiar dengan Blogspot, WordPress, Multiply pada zamannya gitu kan, aku dulu tahun oke. 2012 itu, sampai sekarang sih sebenarnya itu tetap rutin me-review buku, cuman memang mediumnya beralih tergantung apa yang lagi tren gitu. Dulu Blogspot kan ngetren ya, sebelum ada Ah Instagram masuk, terus kemudian Instagram makin canggih gitu kan, dan kemudian ada, apa namanya, sekarang ada Threads, terus ya ada Twitter, terus ada TikTok kayak mhm. gitu-gitu. Gitu sih, Mas. Sejak kapan jatuh cinta kepada membaca, kegiatan membaca? Sebenarnya dari kecil, tapi nggak kerasa karena ketika itu aku belum punya ilmunya. Jadi, aku dibesarkan sama kedua orang tua yang sama-sama suka baca buku. Aku besarnya di Surabaya, jadi dari SD sampai dari TK sampai kuliah lulus di Surabaya. Nah, Surabaya itu kan maghribnya sekitar 5:30 sore. Beda ya sama Jakarta kan Mhm. kayak ada beda 30 menit gitu. Jadi jam 5:15 sore itu udah apa, senja gitu, udah gelap kan. Ya biasalah udah disuruh masuk gitu, udah nggak boleh main di luar lagi, udah gelap gitu. Nah, eee, ketika sudah di rumah, orang tua tuh bakal bilang kalau memang kamu nggak ada PR, nggak harus belajar buat ulangan besok gitu kan, ya kamu membaca gitu. Dan TV memang nggak nyala ketika itu karena, orang tuaku nggak suka sinetron, nggak suka FTV, jadi nggak pernah nonton hal-hal seperti itu. Jadinya TV itu baru nyala cuman buat Dunia Dalam Berita di TVRI, waktu itu jam 9 malam. Dan ketika itu kan belum ada Metro TV, Kompas TV, belum ada channel swasta yang khusus berita kan. Kalau Iya misalkan besar di era 90-an mungkin paham lah iya ya. iya iya. Jadi gitu. Nah, mereka itu nggak cuman menghimbau atau nyuruh, tapi juga mereka, apa namanya, mencontohkan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bisa dibilang the living example-nya tuh ya, orang tua gitu. Mereka nggak cuman kayak, "Ayo kamu membaca," gitu, enggak. Tapi ya Mmm, udah, apa namanya, mereka membaca dan ketika itu kan ya aku generasi yang koran cetak, tabloid, majalah, itu kan hal-hal yang biasa aku lihat sehari-hari gitu. Ayahku kan pergi kerja pagi, biasanya dia udah pagi itu cuman sekilas baca headline-nya koran, pulang ya dia ngelanjutin baca lagi gitu intinya. Jadi, melihat seperti itu sebuah pemandangan yang ketika itu aku merasa bahwa itu hal yang normal. Terus, akhir pekan pasti ke toko buku. Surabaya itu nggak sebesar mmm, Jakarta, maksudnya nggak varian toko bukunya nggak sebesar Jakarta. Kalau di Surabaya yang paling gede kan Gramedia ya. Jadi, kalau di Jakarta mungkin ada Gramedia Matraman, nah di Surabaya itu ada yang Gramedia itu emang satu gedung sendiri gitu. Ya paling Sabtu atau Minggu gitu kan diajak main ke sana gitu, berjam-jam, main maksudnya kayak apa ya, melihat-lihat book shelves-nya, ngelihat-ngelihat koleksinya gitu. Jadi, besar dengan, orang tua yang memang suka membaca dan apa ya, aku tidak merasa seperti dipaksa membaca, gitu. Kalau misalkan, apa namanya, mungkin seumuran gitu ya, generasi 90-an, pelajaran bahasa Indonesia itu kan memang sebagian besar membaca potongan paragraf, mengisi soal-soal ujian yang, apa namanya, pilihan ganda, kayak gitu-gitu. Atau aku masih mengalami kalau bisa kuis gitu kan, kamu boleh pulang. Nah, kuisnya itu berbasis dari teks yang diberikan oleh ibu guru, gitu. Nah, mhm. aku tidak merasa seperti itu, bukan merasa seperti disuruh sama ibu guru, tapi memang ya, apa ya, orang tua menciptakan suasana atau mungkin bisa dibilang lingkungan dalam dalam skup keluarga ya di rumah kami yang memang ya membaca itu sesuatu yang, normal gitu. Terus buku apa yang bikin jatuh cinta atau buku serius pertama apa yang bikin, wah ternyata buku tuh seseru ini ya? Mmm, jadi itu sebenarnya kan, kita suka membaca itu banyak banget ya pintu gerbangnya gitu. Aku pintu Iya, gerbang dari suka membaca itu komik. Jadi depannya sekolahku, depannya SD aku bener-bener tinggal nyebrang jalan doang, itu rental komik. Nah, aku tuh waktu SD memang dikasih uang saku sama harus bawa bekal. Jadi bisa dibilang karena aku udah makan gitu ya, makan bekal kan uang sakunya jadi utuh ya, kan nggak dipakai gitu loh. Terus ya udah akhirnya duitnya itu larinya adalah ke rental komik.
gitu. Jadi aku rental komik waktu itu zaman-zaman awal-awal Detektif Conan dan angkatan-angkatan komik, detektif ketika itu gitu. Terus Mhm pokoknya mhm. manga-manga Jepang yang lagi hype di era itulah ya. Suatu ketika waktu aku kelas 5 SD, mamaku tuh ngasih bukunya Agatha Christie, judulnya yang And Then There Were None. Kalau bahasa Indonesia tuh terjemahannya jadi, dan semuanya punah apa dan semuanya hilang gitu. Oh, dan semuanya lenyap. Judulnya itu gitu. Jadi waktu itu mama kayak ngelihat aku bacaanku selalu komik-komik detektif gitu kan sama mama dikasih novel itu. Mama bilang, "Ini novel-novel favorit mama, coba deh baca," gitu. Dan ternyata emang benar, aku bisa menyelesaikan kurang lebih dalam 2 hari doang novel itu dan aku balik-balik ke mama kayak, "Ada lagi nggak yang kayak gini?" Gitu. Jadi sampai sekarang pun, genre detektif, genre misteri, pokoknya tipikal Agatha Christie, Sherlock Holmes, atau kayak Maurice Leblanc gitu ya, yang Lupin, kayak gitu-gitu tuh jadi, apa, jadi convert genre lah istilahnya gitu. Terus tadi bilang, waktu itu belum nemu ilmu membaca ya? Mhm Emangnya mhm. ilmu membaca tuh kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Jadi alasan aku ngambil S1 itu sengaja ilmu informasi dan perpustakaan, itu karena aku penasaran Oh, banget. Jadi aku SMA masih punya temen yang suka membaca, tapi dikit gitu, kayak ya paling paling satu 2 orang di dalam satu kelasku ya ketika SMA. Terus aku kayak, merasa, kenapa ya ada orang yang belum, kalau ketika SMA itu aku mikirnya kenapa ada orang yang nggak suka baca dan ada orang yang suka baca. Emang apa mmm, yang terjadi gitu di dalam, lingkungannya dia sampai dia, memilih untuk tidak membaca, sedangkan ada aku yang suka banget sama baca. Nah, jadi emang, niat dan spirit aku untuk masuk ke ilmu perpustakaan ya untuk cari tahu. Nah, di mmm, ilmu perpustakaannya UNAIR, Universitas Airlangga di Surabaya, itu dia di semester 4 apa semester 5 aku lupa. Di zamanku aku masuk kuliah 2011, jadi pas kalau aku nggak salah semester 4 deh, semester 4 atau semester 5, itu ada, mata kuliah namanya minat baca. Sekarang ternyata di kurikulum sekarang nggak ada, dilebur sama, mata kuliah lain. Nah, disitulah aku akhirnya tahu bahwa, salah satu alasan kenapa seseorang itu suka membaca adalah karena di usia-usia golden age-nya anak 0 sampai 5 tahun, dia sudah dekat dengan aktivitas literasi. Kayak tadi aku bilang, ngelihat orang tuanya membaca itu, sebuah kenormalan buat si anak, karena kan usia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia-usia kritis di mana anak berusaha untuk making sense of their world gitu. Di kepalanya ya. dia berusaha untuk menarasikan dunia yang normal itu seperti apa gitu. Selain itu ya tentu saja ada dorongan dari orang tua. Kalau orang tuanya kayak orang tuaku gitu kan, jadi ya melihat membaca itu sesuatu yang biasa-biasa aja gitu, sesuatu yang normal kayak gitu. Jadi aku belajar banyak dari si minat baca ini sebenarnya karena penasaran sama diriku sendiri, kok bisa ya aku suka baca sedangkan orang lain mungkin belum suka baca, kayak gitu. So, eee, membaca bagi Mbak Hestia tuh udah kayak berarti udah kayak, Udah apa, kayak napas. pleasure, udah naik kayak napas ya? Heeh. Bukan lagi kayak untuk mencari, leisure kah atau pleasure kah atau Sebenarnya kalau dibilang pleasure itu memang ada istilahnya kan, reading for ya, pleasure atau reading for leisure ya, gitu, membaca untuk mhm, kesenangan. Tapi semakin lama aku membaca, most of them karena dorongan motivasi. Maksudnya rasa penasaran itu yang paling dominan di antara kayak kebutuhan untuk upgrade skill, kebutuhan untuk mencari informasi. Nah, yang paling top tier-nya itu, di saat ini tuh lebih ke penasaran, curiosity. Kayak, kenapa ya ada misalnya, "Kenapa ya kok ada perang dagang sekarang? Kenapa ya kok Trump, mmm, bisa ngide bikin tarif kayak gitu?" Gitu. Itu mmm, most of times, ngerasa bahwa aku, penasaran sama hal tersebut gitu. Dan akhirnya mencarinya karena aku kecil karena aku tumbuh besar dengan kegiatan membaca, aku tuh kurang suka menonton. Jadi, right, apa ya, sesimpel teman-teman mungkin kalau nonton reels atau nonton TikTok, ya mereka akan full mungkin pakai suara gitu, aku tuh nggak suka. Jadi kayak mmm, kalau dia nggak ada teksnya, aku akan skip, karena menurutku aku lebih senang membaca gitu, aku nggak suka, mmm, overstimulate gitu kan. Nah, sekarang akhirnya merasakan bahwa, paham banget apa yang dikatakan sama Bung Hatta. Bung Hatta bilang, "Nggak apa-apa aku di penjara asalkan bersama buku." Karena akhirnya I get it kenapa Bung Hatta ngomong kayak gitu. When you love reading and book so much, kamu nggak akan bisa lepas gitu dari, apa namanya, dari buku. Termasuk ketika misalkan kemarin, teman-teman, rakyat sipil sama-sama menyuarakan keengganannya terhadap satu revisi undang-undang gitu ya, karena, katanya ada potensi ini itu gitu. Nah, ya, hal yang paling kepikiran di kepalaku ketika itu adalah, "Terus gue gimana bacanya?" Gitu.
Terus ya kali gue udah nggak punya lagi akses untuk membaca gitu. Padahal, ya itu salah satu semangat hidup kali ya. Mungkin agak berlebihan tapi itu mungkin salah satu semangat hidup why, kenapa aku mau bekerja keras, kenapa aku mau ngerjain ini itu demi bisa beli buku atau demi bisa dapat akses buku, gitu. Revisi apa itu sampai takutan nggak bisa baca buku? Saya juga jarang jarang baca berita, jarang nonton berita, makanya berita apa itu? Waktu perkara ini, revisi undang-undang TNI. Oke. Jadi ada revisi di mana, apa namanya, mengembalikan mereka ngomongnya sih teman-teman sih ngomongnya bukan lagi dwifungsi ya, tapi multifungsi TNI gitu, seperti yang terjadi ketika Orde Baru kemarin, gitu. Jadi, apa namanya, ada beberapa, apa ya, kayak beberapa bagian-bagian di mana yang dulunya ketika reformasi itu ya memang dipegang oleh para ahlinya gitu ya, tidak ada hubungannya Mhm. sama angkatan bersenjata atau, penegak hukum. Sekarang, tentara katanya, punya, apa ya namanya, punya wewenang untuk berada di situ, gitu. Termasuk buku juga kah? Seperti yang dikatakan oleh teman-teman yang, mengalami periode Orde Baru dan juga yang membaca buku-buku mengenai Orde Oh, Baru kan pemberedelan dan lain-lain itu hal yang sangat, I see. sering ditemukan ketika itu, gitu. Oke, 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 oke. Iya, ya, karena saya juga jarang jarang nonton berita jadi, eee, tapi sih mungkin kayaknya enggak ya. Semoga tidak sampai Amin. Amin amin. bacaan-bacaan, ya, ya, ya. Terus, Iya. sampai dipilih jadi duta baca itu gimana? Apakah memang dari komunitas kah atau memang gimana itu ceritanya? Jadi, sebenarnya itu semua seleksi ya, jadi aku bukan ditunjuk langsung gitu bukan, tapi emang ada Oh, I seleksinya. see. 2023 awal tahun kalau nggak salah inget ya, seleksinya itu jadi ada account memang itu account-nya, binaannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta gitu, namanya @bacajakarta. Dia posting di Mmm, situ mencari duta baca gitu. Ya udah mereka melampirkan syaratnya, terus apa yang harus dikumpulin, apa formulir yang harus diisi, semacam itu. Jadi aku mengikuti dari awal sampai akhir dan hasil dari pokoknya dari final step itu wawancara dan juga presentasi visi misi, mmm, aku terpilih menjadi duta baca, gitu. terus, kan minat membaca itu sebaiknya dimulai dari sejak dini ya. Mhm, Terus gimana nih untuk orang tua yang notabene tidak hobi membaca, mhm. tetapi pengen anaknya itu rajin membaca atau at least menyukai buku, menyukai bacaan, gimana caranya? Kan usia-usia kita tuh udah mulai punya anak ya, Iya iya. terus mungkin mungkin resah gitu anaknya takutnya nggak suka baca, Mhm itu mhm. gimana itu caranya dari Itu Mbak agak Isti? sulit sih, karena bagaimanapun juga kan tadi ya, anak itu peniru yang ulung ya, Iya, children see children do gitu, ya pastinya kalau misalkan kitanya maunya anak membaca, tapi kita ternyata lebih sering terlihat, apa ya, buka TikTok, buka Reels gitu ya, buka YouTube misalkan ya, they presume like, "Ya ngapain lo nyuruh-nyuruh gua, tapi lo sendiri nggak mencontohkan," kayak right, gitu right, kan. Jadi, right. memang ketika teman-temanku gitu ya, berharap bahwa anaknya suka baca, hal yang coba aku lakukan adalah, eee, apa, mengadvokasi lah ya, kayak kurangin aja Mhm, dulu mhm, mhm, screen time lu itu yang harus dikurangin dulu gitu, mhm, tuker pakai, kegiatan membaca. Dan sebenarnya ada juga praktik di mana, bisa memperkuat bonding antara orang tua dan anak melalui membaca, namanya read aloud atau kita mungkin familiarnya mendongeng gitu, meskipun secara mmm, teknik ada yang berbeda. Tapi kayak mendongeng atau, bedtime stories gitu kan, itu adalah cara untuk kita bonding sama anak sekaligus mencontohkan bahwa kegiatan membaca itu menyenangkan. Kan seringkali, kita berharap dengan anak dikasih buku dia dia bakal diem, padahal usia-usia anak dan perkembangan itu adalah usia-usia di mana mereka butuh untuk bonding, butuh untuk diajak main, diajak ngobrol, dikasih stimulan, supaya mereka ya bisa berpikir kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa berharap bahwa, dia kayak robot gitu, si anak kayak robot dikasih sesuatu dia langsung diem, enggak. Kitanya emang harus ribet, harus repot dan di dalam sebuah struktur, masyarakat yang ideal ya, yang melakukan hal ini tuh nggak cuman orang tua, tapi another caregiver, terus selain itu juga, perpustakaan, sekolah, guru, itu juga mendukung hal-hal tersebut gitu, supaya nanti,
anak itu ya memang bakal suka dengan kegiatan membaca, gitu. Oke, terus, kemarin selama menjadi duta baca, Mhm, apa yang dipromosikan? mmm. Jadi karena aku selalu berusaha untuk mengkampanyekan reading for pleasure gitu kan, membaca untuk kesenangan, hal-hal yang pasti aku tekankan dalam semua program kerjaku adalah pintu gerbang membaca itu ada banyak, dan please membaca itu bisa menjadi kanal hiburan yang sama serunya seperti menonton, video, menonton, apa namanya, on demand kayak gitu kan, menonton konser atau bermain game gitu. Kastanya itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah kalau kita mendudukan konteks membaca untuk kesenangan itu adalah sebagai entertaining channel gitu. Jadi aku selain bikin namanya silent reading session, membaca senyap selama 60 menit, program kerjaku yang lain seperti membicarakan soal buku, tapi gara-gara nonton apa sih kok jadi pingin baca bukunya? Terus juga membicarakan mengenai gara-gara idol siapa sih lo akhirnya jadi suka baca buku gitu. Karena biasanya hal-hal yang seperti ini tuh seringkali di-dismiss sama orang lain just because itu gak penting, lo ngomongin hal yang bukan sastra, pakai tanda kutip, atau hal-hal yang membuat membaca itu hanya untuk kelas sosial yang tertinggi gitu. Padahal kehidupan kita tuh isinya membaca, nggak cuma membaca secara tekstual, tapi juga membaca keadaan gitu. Ya literasi, kemampuan literasi secara general itu kan tidak hanya baca tulis ya, kalau gitu namanya buta aksara dong, memberantas buta aksara gitu. Tapi yang berusaha untuk dikembangkan melalui membaca untuk kesenangan adalah kemampuan literasi yang baik gitu. Ya, saya tuh membaca itu baru mulai saya terus terang orangnya nggak suka baca, dan sampai sekarang masih merasa bahwa membaca itu adalah kegiatan yang sangat sulit, Mhm, tetapi saya usahakan membaca 1 jam sehari dan saya pribadi sih berusaha membaca buku yang memang, saya ingin baca dan buku yang, eee, saya sukai sebenarnya yang saya paksakan itu adalah self help atau buku-buku yang non buku-buku yang non fiksi gitu ya. mhm, Karena saya rasa lebih 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 menantang mhm, dan lebih susah gitu. Lalu, eee, bagi orang-orang yang baru membaca seperti saya kan merasa susah gitu ya, susah untuk membaca apalagi untuk berkonsentrasi. Gimana, apakah ada langkah-langkahnya kah? Bagaimana cara memilih buku atau waktu yang tepat untuk mhm. memulai bacaan gitu? Nah ini biasanya juga ditemukan sama teman-temanku ya, problem-problem seperti ini. Ada kemungkinan kita masih terperangkap dalam mindset membaca jika ada waktu luang, sedangkan kita tahu sendiri kita nggak bakal punya waktu luang. Mindset seperti itu sebaiknya kita ubah, ya you have to make time for it. Sama pentingnya seperti membalas email dari klien, atau Right. makan, atau nge-gym, so put it firstly on your calendar gitu. Kalau misalnya aku anak Google Calendar, ya taruh di Google Calendar, so you have to make time for it. Makanya, dengan baca bareng Silent Book Club Jakarta, secara nggak langsung aku memaksa orang lain jadi punya jadwal untuk, "Lo harus datang ke Taman Langsat dan kita akan baca bareng-bareng selama sejam." Gitu. Mereka akan ngerasa bahwa, "Oh ya, ini gua harus ngosongin semua jadwal supaya gue bisa ikutan tuh acara." Akhirnya mereka jadi punya waktu untuk membaca dan akhirnya jadi fokus. Karena, sesama peserta atau sesama partisipannya baca bareng itu, ya meskipun nggak saling kenal, tapi kan sebelah-sebelahnya jadi baca lagi membaca ya. Jadi ada peer pressure gitu kalau misalkan mereka tiba-tiba nggak baca atau mereka, apa namanya, jadi scroll-scroll, media sosial kayak gitu. Ya meskipun sebenarnya nggak apa-apa, toh juga nggak akan ada yang, melarang mereka melakukan seperti itu. Tapi dengan, bikin agenda buat, apa namanya, khusus untuk membaca, ya dia bakal fokus ke sana. Terus selain itu, seperti yang ditulis oleh James Clear di Atomic Habits, kalau kita Mmm, pingin mhm membangun mhm membangun tabiat yang baik, ya kita mhm, kalau bisa make it easy aja gitu. Dan salah right. satunya, apa namanya, membuat bukan buat, jadi intinya membuat sesuatu yang itu gampang banget ngedistraksi kita, itu jadi jauh sama kita. Kayak contohnya, kalau misalkan kita biasa tidur sebelahnya itu ada handphone, ya mungkin Mmm, supaya kita bisa baca dan apa ya, tangannya nggak gatel pingin scroll-scroll notification gitu kan, ya mmm, berarti handphonenya ditaruh di entahlah di ruangan yang berbeda atau sekali aja dimatiin, kayak gitu. Jadi, mmm. memang ada langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan supaya nggak, apa ya, untuk mengontrol diri kita supaya kita nggak tergoda untuk ngapa-ngapain gitu.
Tapi emang paling paling sering ya distraksi itu berupa media sosial dan notifikasi Right. chat. Biasanya Ya. kan ping 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 kayak gitu. Nah, makanya Mhm. mungkin teman-teman dan setahu aku, di ponsel-ponsel zaman sekarang itu kan memang sudah ada, mode do not disturb ya. Biasanya di mana notifikasinya nggak bakal muncul gitu, tetap masuk WA-nya, tapi notifikasinya nggak akan muncul ke layar gitu. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman yang, mengaktifkan mode tersebut supaya dia bisa fokus membaca. Itu mungkin secara praktiknya mungkin itu hal yang paling bisa dilakukan terlebih dahulu, gitu. Terus di Indonesia tuh kan ketika kita ingin bukan di Indonesia sih, semua orang ya, ketika kita ingin ingin memulai sesuatu yang baik ya, kita itu bingung dulu gitu, harus Mhm. gimana gitu, harus gimana, harus di mana, harus baca buku apa gitu ya. Tetapi, kalau saya pertamanya sih mungkin, karena saya dipaksa juga untuk belajar membaca karena waktu itu saya lagi belajar, stoikisme dan Mhm. saya disuruh melakukan hal yang sulit gitu ya, terutama membaca itu sulit dan, kebanyakan orang itu takut untuk membaca karena mereka pikir ada beberapa bacaan yang melawan keyakinan yang ada di pikiran mereka gitu. Menurut Mbak Hestia gimana itu? Ini sama persis seperti kalau ketika aku ngomong bahwa one of the best book that I ever read itu bukunya Stephen Hawking yang judulnya, Brief Answers to the Big Questions. Ketika aku Nah. ngomong itu di beberapa forum atau bahkan aku posting gitu kan, most of them selalu tanya, "Itu nggak bikin kamu jadi nggak percaya Tuhan kan?" The the thing is, ketika kamu curious enough to know a topic, kamu bakal terus-terusan nyari sampai akhirnya the dots inside your head itu saling terkoneksi dan membuat sesuatu kayak semacam teori dari dalam kepalamu buat mendefinisikan sesuatu. Jadi, di bukunya Stephen Hawking yang itu, ada bab yang pertama dia benar-benar menjawab pertanyaan, "Apakah Tuhan itu ada?" Itu kan sangat buat orang-orang kan, itu kan sangat gila, ini Stephen Hawking Ya, ateis sih ya, gini gini gini. right. Meanwhile, in my opinion, after I read that book gitu kan, yang aku pikirkan adalah, bener juga, Tuhan itu sangat Maha Esa, sehingga equation-equation yang udah dilakukan Stephen Hawking, itu belum selesai. Karena terlalu dalam Islam kan Allahu Akbar ya, Tuhan Maha Besar gitu kan. Karena Ya, terlalu terlalu maha kuasanya gitu, sampai ketika ya, Stephen Hawking sudah meninggal pun tuh nggak selesai. Dan menurut Stephen Hawking, sains itu bisa menjadi Tuhan. Ini bukan letterlock ya maksudnya, ini kan kiasan sebenarnya. Ya kan? ya, ya, Aku berpikir seperti itu. So, ya, eee, dalam apa ya, semakin aku banyak membaca, aku merasa bahwa seperti kata pepatah, "Padi semakin berisi semakin berunduk." The more I read, the more I understand I know nothing. So iya, that's why I keep on reading, kenapa aku punya curiosity gitu kan. Mungkin sama mmm, seperti Mas Herlambang gitu, baca stoikisme dan aku paham banget sih. Aku juga suka baca filsafat sebenarnya. Dan orang-orang pasti akan ngerasa bahwa, "Lo mau iya, menjauh dari Tuhan ya?" No, bukan iya, itu. Kayak, no, ya, kamu kamu curious, kenapa kok Tuhan menciptakan makhluk yang namanya manusia dengan kompleksitas yang banyak? Emang ini, untuk teman-teman yang nanti mendengarkan, please ini jangan dilepas dari konteksnya. Emang ya, Tuhan punya punya berapa banyak cetakan sih bikin manusia? Apa nggak repot menciptakan manusia dengan berbagai macam kompleksitas ini? mmm, Belajar filsafat itu kan belajar untuk memahami diri kita sendiri sebenarnya, yang nantinya mhm, bakal kepakai ketika kita ngambil keputusan. Kayak Mas Herlambang tadi bilang, "Saya memutuskan untuk tidak nonton berita," misal gitu. Loh, kalau itu memang apa ya, sebuah kebijakan yang diambil oleh Mas Herlambang supaya jadi mmm, damai, ya kenapa mmm, enggak gitu kan? right, Jadi menurut aku apa ya, kadang teman-teman terlalu takut untuk menyentuh ke sana karena tadi bener kata Mas Herlambang, takut untuk menantang belief system yang ada di dalam dirinya gitu. Minimal iya, aku berusaha, aku curious, kenapa ya ada orang mikir kayak gini, ya aku baca gitu kayak, I have some books yang memang mungkin kalau orang-orang tahu kayak bakal dipikir, "Lo ngapain sih baca kayak gini?" Ya itu purely karena aku penasaran sih Mas, gitu. iya, iya, karena pertamanya juga saya tuh memaknai membaca tuh karena memang saya pengen belajar stoikisme lebih mendalam ya. Dan terus terang kenapa saya juga udah cerita sih di podcast saya, kenapa Mmm, saya belajar stoikisme karena saya merasa merasa kecewa gitu ya sama
sama kepercayaan saya sendiri, lalu saya hampir memutuskan untuk tidak percaya Tuhan, tetapi ketika stoikisme yang notabene adalah filsafat, di luar agama gitu, ternyata mereka itu menyarankan kita untuk mempercayai Tuhan Mmm, agar hidup kita itu lebih tenang, karena mhm. kita tidak usah mengendalikan apa-apa gitu. Biarkan Iya, Tuhan mengendalikan segalanya, yang kita harus iya, kendalikan adalah iya, diri kita diri sendiri. kita sendiri, Yes, pikiran yes, kita sendiri gitu. yes, yes. Dan ketika saya orangnya tidak suka membaca, ketika saya disuruh membaca karena membaca itu adalah hal yang sulit, dan dalam stoikisme itu harus melakukan hal yang sulit. Yang paling sulit itu adalah ketika saya membaca, misalkan saya membaca satu buku nih, oke saya dapat intinya, lalu saya membaca buku yang lain, bahkan dari penulis yang sama, saya ditantang untuk mengubah pikiran saya lagi gitu. Loh kok ini penulis yang sama di bukunya Mhm, mhm. yang notabene seriesnya sama gitu, trilogi, tapi dia juga ngomong bahwa berbeda dengan buku sebelumnya gitu. Itu adalah Mhm. tantangan terbesar ya, Iya, iya. ya. Tapi menurut Mas Herlambang ini, apakah ini pengaruh karena pendidikan di Indonesia ya? Maksud aku nggak tahu ya, apakah sekolah, dulu Mas Herlambang mengalami di mana apa kata guru itu yang harus dipatuhi. Jadi misal guru nulisin rumus matematika begini begini begini, muridnya itu harus ngikutin plek-ketiplek gitu ya, menggunakan rumus seperti itu. Tapi ketika kita ikut bimbingan belajar dengan orang lain gitu, ternyata rumusnya berbeda. Tapi sebenarnya konteksnya sama gitu kan. Sehingga ketika kita di sekolah, misalnya aku di sekolah gitu mencoba cara dari guru bimbingan belajarku, aku dianggap sesat gitu kayak, "Loh kok kamu nggak ngikutin kata guru sih?" Itu yang bikin akhirnya kita ngerasa bahwa apapun yang dicekokin sama I don't know siapapun itu yang mungkin kita anggap Hmm, sebagai senior, sebagai suhu, sebagai hmm. pro adalah sesuatu sebuah kebenaran absolut gitu. Padahal kan ya semua hal itu berubah. Sesuatu yang pasti itu hanya ketidakpastian gitu kan. Jadi ya mungkin sih aku merasa seperti itu sih, Mas. Ya mungkin apa ya, kita itu, terlalu sibuk hidup di dalam bubble kita sendiri ya. Jadi, apa yang berada di dalam bubble kita itu ya kita anggap benar, dan Mhm, sebenarnya kita tidak mau mencari kebenaran lain gitu ya. mhm, Bukan mhm. kebenaran yang bersifat, agama ya, Mhm, tetapi mhm, mhm. kebenaran untuk menjalankan menjalankan hidup gitu. Kebetulan Mhm, mhm, saya mhm. juga lagi baca bukunya Think Again, Mhm, mhm. eee Adam Grant. dan Adam Grant, dan buku itu Bagus banget. jauh dari filsafat sebenarnya, kan nggak tahu Adam Grant pernah baca buku Stoikisme atau bukunya Aristoteles dan Socrates dan segala macam, tetapi nilai-nilai yang ada di buku itu menunjukkan bahwa memang kita itu sebagai manusia diwajibkan untuk berpikir ulang, berpikir ulang untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup gitu. Mhm, mhm, mhm. Dan Mhm. mungkin yang nggak dipunyai oleh kita yang dibesarkan di negara Indonesia itu adalah keberanian untuk berpikir lagi gitu, berpikir Yes, lagi yes, berpikir lagi yes. berpikir lagi. Karena kita diajarkan untuk, eee, hal yang benar itu adalah A, dan kamu Mhm, harus mhm. melakukan A Mhm, untuk mhm. mendapatkan B, kayak Mhm, gitu. mhm, mhm, Kayak mhm, gitu. mhm. Itu Ya mungkin bagus banget jawabannya sih ya, bukunya. Heeh. ya, 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 ya. Dan dalam komunitas pun, komunitas masyarakat pun kan kayak misalkan di komplek aja gitu, di komplek kalau orang-orangnya mengajarkan cara melakukan sesuatu hal itu A, ya semuanya akan ikut A Mhm, gitu. mhm, mhm, mhm. Iya, Dan iya, iya. dan dan ya mungkin kayak gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih masih berusaha untuk berpikir ulang gitu, karena ya kalau misalkan saya mempelajari satu buku lalu pikiran saya masih berada di dalam buku itu, berarti ya saya belum bisa melakukan fungsi sebagai pembaca, itu yang saya rasain sih. Mmm. Mmm, mhm, mhm. Mungkin yang juga perlu, apa ya namanya, teman-teman mungkin perlu tahu kan, we need to upgrade ourselves seperti misalkan
ponsel kita aja setiap kali ada pembaharuan, apa namanya, kayak software gitu kan, dia akan selalu Mhm kasih mhm. notifikasi. Kalau sampai misalkan kita tidak melakukan pembaruan itu, bisa-bisa aplikasi yang udah terpasang di ponsel kita kan nggak jalan gitu. Ya, sama Mmm, seperti tadi Mas Herlambang bilang kan kalau, OS di kepala kita stuck di satu buku iya aja, mungkin kita tidak bisa optimal menjadi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, gitu. iya 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 iya, betul. Makanya teman-teman saya juga yang tahu saya dari kecil, terus ngelihat saya ngebahas filsafat, "Kamu tuh mau ngapain sih?" Gitu. Bacaan balik lagi ke bacaan yang bener katanya. Loh, emangnya Itu kan bacaan benar. iya 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 iya. Eee, terus Mbak Hesti tadi bilang, ngambil jurusan Ilmu perpustakaan juga ya? perpustakaan. Iya, betul betul, Mas, Iya, heeh. boleh dijelasin apa itu ilmu perpustakaan? Jadi kalau nah, ini kalau di Indonesia teman-teman, jurusan ilmu perpustakaan di perguruan tinggi negeri itu sebenarnya ada lumayan banyak ya. Mungkin aku bisa bilang pertama di UNAIR, Universitas Airlangga di Surabaya, lalu ada juga di Malang, Universitas Brawijaya, ada di Diponegoro, Semarang, Undip, terus juga ada di, Unpad ya, Pajajaran, ada di UI, ada di USU. Jadi, dia bukan lagi sebuah jurusan yang cuman ada di beberapa, tapi setahu aku ya itu emang sudah cukup banyak ada di, apa namanya, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, ilmu perpustakaan itu sifatnya interdisipliner, maksudnya adalah dia bisa terkoneksi dengan keilmuan-keilmuan lain. Jadi, masing-masing perguruan tinggi itu punya kebijakan mau meletakkan, framework apa atau keilmuan yang bagaimana untuk ilmu perpustakaan. Contohnya di UNAIR itu masuknya FISIP. Karena perpustakaan Mmm, dianggap sebagai, bagian dari bukan lagi, apa namanya, society dari masyarakat. Tapi ada juga yang meletakkan ilmu perpustakaan itu sebagai, satu fakultas dengan ilmu budaya, karena bahan pustakanya, buku dan benda-benda yang di museum itu kan, hasil budaya manusia gitu, jadi ada yang seperti itu. mhm, Tergantung kita berada di mana. Kalau di UNAIR itu, ilmu perpustakaan memang, pada semester awal, tahun awal kuliah tentu saja hal-hal yang mendasar kayak misalkan bikin katalog, bikin klasifikasi, bikin indeks, terus manajemen perpustakaan, manajemen sumber daya manusia di perpustakaan seperti apa. Terus kami juga mendapat mata kuliah soal, perpustakaan digital, terus juga ngomongin soal copyright, hak cipta, kayak gitu. Tapi karena tadi aku bilang, perpustakaan itu bisa juga berada di tengah-tengah masyarakat, makanya kalau di UNAIR ketika penjurusan ya, saya lebih lebih fokus lagi tuh ketika udah mau nyusun, skripsi, mereka ada berbagai macam mata kuliah yang kita bisa pilih untuk tahu nih maunya apa. Karena aku emang beneran aku pengen belajar soal minat baca gitu kan, jadi aku ngambil fokus ke sana. Jadi ada apa aja sih dalam, peminatan minat baca itu, ada tentang masyarakat informasi, terus ada juga tentang bagaimana sih kita tahu perilaku informasi kelompok manusia tertentu berdasarkan dari, pekerjaannya atau mata pencahariannya itu juga ada. Terus ngomongin juga karena karena dulu kuliahnya ngomongin soal minat baca, aku juga bersinggungan sama beberapa hal yang hubungannya ke ilmu sosiologi, kayak misalkan budaya populer, kayak gitu-gitu. Jadi tergantung ada di mana. Sebenarnya ini mata kuliah, ini jurusan yang sudah cukup lama sih, tapi memang karena, apa ya, karena pekerjaan sebagai pustakawan itu sampai sekarang masih dipandang sebelah mata gitu kan. Jadi orang-orang masih belum tahu, oh ternyata ada ya sebuah jurusan yang memang khusus untuk teman-teman yang mau ke arah perpustakaan gitu, jadi pustakawan atau bahkan kalau ke, apa namanya, perusahaan-perusahaan swasta itu ada namanya manajer informasi gitu. Jadi bisa seperti itu sih kurang lebih. so, sejarah Indonesia ya kalau mungkin Mbak Hesti juga mungkin pasti belajar tentang sejarah literasi Indonesia dari zaman dulu ya. Eee, kenapa kita banyak kehilangan teks-teks atau fragmen-fragmen literasi zaman dulu gitu? Eee, Mhm. apa alasannya kira-kira yang dipelajari Mbak Hestia? Mmm, mungkin salah satunya adalah, kita ada yang namanya preservasi, alias preservasi itu preserve ya, kalau aku bilang mengawetkan ya, kurang lebih kayak kita menjaga, merawat, mengawetkan, teks-teks tertentu gitu. Kan bisa juga misalkan
ada kertas-kertas yang, saking sudah terlalu tuanya ya masanya si kertas itu sehingga dia harus disimpan pada, ruangan tertentu, suhu tertentu, kelembapan tertentu, terus nggak boleh asal pegang, kalau bisa nggak boleh kena sinar matahari langsung, itu ada banyak gitu. Tapi yang sebenarnya pingin aku bilang dan aku baru tahu ketika aku sudah lulus bahkan ini bukan ketika aku masih kuliah. Salah satunya adalah soal bagaimana manusia sangat serakah sih. How colonizer trying to ambil semua hal yang apa ya, di tempat jajahannya dia. Paling contohnya kan Mhm ketika kita mhm. ngomongin soal seperti ini, ya British Museum lah ya. British Mhm Museum tuh mhm. terkenal bahwa dia adalah museum isinya barang curian gitu dari negara-negara atau Mhm. lokasi-lokasi yang pernah dijajah oleh Inggris. Dan ketika Ratu Elizabeth kemarin meninggal, itu bukan dibalikin gitu, ya udah di-keep dan dianggap sebagai, barangnya British Museum instead of itu dikembalikan kepada mereka-mereka yang sebenarnya punya gitu. Aku kadang melihat seperti itu juga gitu kan, bagaimana, para penjajah ini tuh berusaha untuk melegitimasi tempat jajahannya, salah satunya dengan cara, ya gue ambil aja barang-barangnya gitu. Beberapa beberapa bulan lalu apa tahun lalu ya, kayaknya waktu Mhm kita sudah berganti pemerintahan, mhm. akhirnya beberapa lukisan yang awalnya adanya di Leiden di Belanda, akhirnya dikembalikan lagi ke Indonesia. Itu kan sebuah sebuah cara untuk kita juga bisa preserve apa yang sebenarnya menjadi hak budaya kita gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung perpustakaan emang juga ngurusin museum? Iya, sebenarnya Mhm hasil mhm. budaya manusia itu termasuk prasasti, Right terus arca gitu kan, right scroll, apa sih, gulungan-gulungan perkamen gitu, itu juga termasuk right. teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman S1-nya perpustakaan terus tertarik dengan, museum, ada kok di luar itu, di luar negeri ya, S2-nya itu bisa ngambil ke, museum preservation kayak gitu. Dan beberapa temanku, ada yang memang dia karena fokusnya ke preservasi kan, jadi ngambilnya ke museum dan emang fokus salah satunya adalah dia juga fokus ke naskah kuno gitu. Jadi dia emang kerjaannya bener-bener gimana caranya nih naskah kalau bisa anak cucu gue bisa ngelihat juga gitu, nggak langsung habis, dimakan rayap atau ketika kemarin Museum Nasional kebakaran, langsung bisa diselamatkan kayak gitu-gitu sih. What is the oldest, script you ever read? Apa ya? Aku nggak sebegitu sebegitu canggihnya sih, Mas, maksudku aku bahkan baru baca filsafat ketika sudah selesai kuliah. Karena ketika Ya. kuliah menurutku filsafat tuh bulet, jelimet gitu. It's beyond my Eee, comprehension gitu kan. Jadi ketika iya, akhirnya ada mungkin sama seperti Mas Herlambang gitu ya. Awalnya aku membaca filsafat dari Stoicism. And right. then aku menelusur ke lain-lainnya, jadi kayak balik lagi ke Mhm buku-buku kuliahku yang kayak, "Oh ternyata buku mhm kuliahku tuh dipahami kayak gini ya harusnya." mhm. Gitu. Ya, sebenarnya nggak tahu kenapa ya di Indonesia itu filsafat itu terlihat sangat abstrak dan sangat beyond Mhm, dan, ketika ya saya juga banyak belajar dari Ryan Holiday, dia itu mhm, selalu bilang bahwa he's trying to make philosophy or, history itu make sense in our life gitu ya. Dan mhm mhm, mhm, ketika saya membaca buku-bukunya saya selalu selalu apa ya, selalu takut untuk membaca buku-buku yang tua gitu, karena pertama bahasa Inggrisnya ngejelimet, terus, saya bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus waktu itu, mhm, jadi saya tuh selalu pelan-pelan bacanya, apalagi buku-buku yang kayak Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus gitu ya. Makanya saya mhm mhm, selalu baca itu mhm, satu passage, saya pikirin dulu seharian, bahkan saya baca satu passage itu seminggu bolak-balik gitu ya, dan ternyata mhm, setelah saya baca, eee, filsafat itu tidak seabstrak itu gitu. Ketika filsafat itu dihubungkan dengan sejarah atau dengan cara mereka, eee, melakukan hidup, itu sama kayak kita gitu. mhm Kayak mhm Seneca mhm, itu menuliskan bahwa kita itu sebaiknya membaca, mengikuti apa yang kita ingin tahu gitu, apa yang mhm mhm, kita ingin pelajari gitu, jangan jangan istilahnya jangan jangan FOMO gitu, kayak kayak sekarang kan kita tuh dikendalikan oleh sosial media ya, ketika mhm sosial mhm, media bilang
Oh, lagi rame sepedahan, sepedahan, lagi rame lari, lari, lagi rame bacaan, baca buku gitu, tapi nggak tahu tujuan tujuan dari kegiatan tersebut tuh apa gitu. Dan dari dulu pun Seneca udah memperlihatkan bahwa orang di zaman itu tuh sama kayak gitu, FOMO gitu. Mhm mhm. Dan dia bilang kalau baca buku mendingan baca dari ahlinya. Ketika kita ingin baca buku tentang finance gitu, jangan cari, apa namanya, kayak istilahnya apa, yang hal-hal yang yang viral atau apa Mhm mhm istilahnya ya, mhm. kayak belajar yang benar gitu dari Mhm dari mhm. dari dari penulis yang benar Mhm gitu. mhm mhm mhm. Dan sekarang juga mungkin, di seluruh dunia memiliki kejenuhan sosial media kan, dengan sosial media makanya buku itu mulai aktif lagi. Dan di sini pun mulai bermunculan kayak buku-buku bookstore gitu, bookstore yang kecil-kecil pakai Mhm ya mhm. dengan nempel sama coffee shop segala Mhm mhm macam mhm. gitu, Mhm mhm. kayak gitu. Dan ya ternyata ya filsafat itu nggak sejelimet itu ternyata. Iya iya. Heeh heeh. Dan, eee buku apa yang paling disarankan sama Mbak Hestia untuk dibaca oleh, pembaca-pembaca pemula gitu istilahnya ke saya. Mhm mhm. Kayak umur-umur kita gitu pengen 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 mulai membaca, sebaiknya buku apa, spesifik kayak buku apa, terus, penulis dari siapa yang mungkin nggak bikin kapok membacanya gitu. Mmm, aku nggak bisa ngasih yang spesifik karena aku harus tahu dulu Mmm, mereka butuhnya apa, mereka mencari ya, informasi soal apa. So, I always start with, topik apa yang lagi pingin kamu gali gitu. Ya udah mhm, cari aja itu. Jadi dari topik. Kalau misalkan gue nggak tahu nih gue kenapa, oke gali dulu. Lo keadaannya butuh apa? Kerjaan lagi stuck atau gimana? Atau lu iri lihat teman-teman lu pencapaiannya makin tinggi gitu. Nah itu baru akhirnya bisa coba untuk apa ya, ngasih saran gitu. Jadi aku udah pada tahap kalau misalnya ngasih rekomendasi aku harus tahu dulu nih orang kenapa. Jangan sampai ya, menurutku bagus, menurut dia mungkin terlalu berat atau kayaknya right, dia belum waktunya baca buku itu, jadi belum cocok untuk dikasih gitu. iya 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 iya. Kalau misalkan Mbak Hestia, ini mah hayalan aja ya, mungkin pertanyaan penutup gitu ya, ya semoga semoga juga ini, apa ya, ini juga bisa bisa menjadi cita-cita mungkin, Mhm. ditunjuk jadi, bagian dari pemerintah untuk, mengaktifkan orang-orang Indonesia, eee, memiliki minat bacaan, membaca gitu, apa Mhm. program apa yang akan Mbak Hestia buat? Eee, well, kayaknya bakal minta supaya, ya dana pendidikan dinaikin dong supaya perpustakaan nasional duitnya nggak kena efisiensi, buka akses Right, sebanyak-banyaknya kepada publik gitu. Perpustakaan bagus jangan cuma di Jakarta, tapi di semua titik dan wilayah harus ada. Nggak cuman gedung dan koleksinya aja, tapi gimana cara ke sana? Apakah jalanannya sudah ada? Apakah jalanannya masih terjal? Dan kalau udah ada, apakah transportasi publiknya juga sudah mendukung supaya orang bisa ke sana? So, talking about minat baca itu nggak cuma satu sisi dan dengan menyalahkan iya, masyarakat, tapi kita juga harus right, ngelihat how far pemerintah sudah membantu gitu. Tadi aku mhm. ngomongin soal perpustakaan, yang nggak kalah penting adalah pemerintah, please tolong untuk mau subsidi harga kertas. Kertas di Indonesia itu mostly Mmm, adalah impor. Dengan adanya perang dagang seperti mmm, saat ini, kemungkinan besar harga bakal naik banget, harga jual ke end user gitu. Belum lagi PPN 12%. So, untuk seseorang mendapatkan sebuah buku kalau dia mau beli, itu UMR kita nggak naik-naik, tapi kan jadinya malah kayak gila, hampir 18% dari UMR itu buat buku. So that's why di Indonesia buku menjadi tersiernya tersier. Orang nggak mau mikirin itu dulu, ya, tersier kebutuhan tersier, sehari-hari iya. saya aja belum terpenuhi ngapain saya beli buku. Kalau misalkan itu case-nya perpustakaannya udah available belum, koleksinya sudah ngikutin sama zamannya belum, atau jangan-jangan selama ini perpustakaannya cuman sebatas tempat ngebuang, talenta-talenta yang katanya itu nggak berprestasi gitu, padahal nggak kayak gitu. So, ya dalam beberapa postingan-postinganku di Instagram gitu ya, aku sering kali mencoba untuk
ngasih awareness juga ke followersku bahwa ini tuh bukan 100% salahnya kita. Ini kita, partially memang sebagai masyarakat ada juga perannya gitu, tapi kan pemerintah juga kalau bisa ya menyeimbangkan juga, jangan sampai hanya mendompleng, "Oh iya, ini Mbak Hesti sudah bantu nih dengan bikin gerakan literasi, udah bantu minat baca." Eits, itu kan gara-gara elu nggak nyiapin aksesnya, enak banget lu ambil kredit gua gitu. Itu yang sering terjadi saat ini. So, iya, Mmm, apalagi, di 2025 ini perpustakaan nasional itu hampir 50% dananya kena efisiensi gitu. Jadi apa yang lo harapkan ketika dananya hampir terpotong 50%, lo mengharapkan indeks literasi kita naik? Bentar ya, lo minta kita-kita warga ini, donasi, ya kali orang udah ditarikin pajak. Hal-hal seperti itu yang sekiranya mungkin ketika ya entahlah suatu saat nanti, tapi aku tahu sendiri bahwa aku nggak mau masuk ke pemerintahan. Jadi aku yang berkoar-koar di luar gitu. Kalau bisa right right. aku mau bilang seperti itu, gitu. Ya di Amerika saya baru baru baca bukunya William Zinsser yang How to Read, no, Write to Learn. Mmm, mhm. Jadi di Amerika itu dulu ada ya minat bacanya juga rendah dulu tuh kan, jadi pemerintah Amerika tuh bikin, eee, reading year kalau nggak salah Mmm, selama mhm 10 mhm. tahun. Mhm mhm. Dan William Zinsser di sini juga, menuliskan atau menunjukkan bahwa pentingnya menulis Mmm. untuk mempelajari, segala ilmu, matematika, fisika, dan segala macam. Menurut Mbak Hestia, apakah membaca dulu atau menulis dulu? Harus berbarengan. Kita cuman Berbarengan? ngebaca tapi nggak mengeluarkan isinya, eee, kita tidak bisa mengolah informasi itu dalam kepala. So, ketika kita cuman manusia itu cara belajarnya adalah kita dapat input, tapi kita juga harus menciptakan output, gitu. Jadi, ya contoh aja paling gampang percakapan kita berdua ini kan hasil dari kita membaca banyak hal, ya kan Mas? Makanya bisa seperti Mhm ini, gitu. Sama sih. mhm. Jadi, nggak bisa cuman membaca doang tapi tanpa menulis atau menulis doang tanpa membaca, itu harus berbarengan. Sama halnya seperti, aku pernah dapat pertanyaan dari followers, berarti yang benar itu pemerintahnya dulu dong bikin akses perpustakaan, baru baru masyarakatnya bikin gerakan. Ya aku bilang Iya nggak bisa kayak ayam ayam dulu atau telur dulu, harus iya dua-duanya. Jadi iya. yang terjadi adalah, sinergi antara kedua-duanya gitu, nggak bisa kita cuman, membebankan ke satu aja, gitu sih. Jadi kalau misalkan, teman-teman merasa bahwa literasi itu cuma membaca, literasi itu the whole way kita, proses informasi. Kita memproses informasi kan dapat input, lalu kita olah di kepala, akhirnya kita, menghasilkan output, entah itu kita bicara, entah itu kita menulis gitu kan. Jadi konsepnya itu seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Hestia, saya mau membatasi omongan kita. Seru sih, pengen pengen lebih banyak, mungkin nanti kita bikin bikin part 2-nya lah, kita Boleh bikin part boleh 2-nya boleh. lah.